Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Setelah kemarin kita belajar tentang perkalian bilangan bulat negatif, sekarang kita belajar pembagian bilangan bulat negatif. Sebelum kita ke pembelajaran inti, ada baiknya kita ketahui dulu tentang pembagian dengan cara bersusun. Atau kalau kita sering bilang porogapit gitu ya. Nah, coba lihat soal nomor 1. 72 dibagi dengan 6. Bagaimana cara membuat pembagian dengan cara bersusunnya? Coba lihat ini. 72 dibagi dengan 6. Nah, 7 dibagi dengan 6. Bisa ya, karena 7 lebih besar daripada 6. Nah, untuk mengetahui hasilnya, bagaimana caranya? Nah, seperti ini ya. 6 dikalikan dengan berapa? Hasilnya nanti yang mendekati 7. Nah, hasilnya yang mendekati 7. Kita cari ya. 6 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, di sini kita lihat hasilnya yang mendekati 7 adalah ya 1 ya. Nah, 6 yang hasilnya 6. Maka 7 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, nanti masih sisa 1 ya. Sisanya itu dibiarkan saja. Kita kalikan lagi. 1 dikali 6 sama dengan 6. Kita luruskan dengan angka yang dibagi tadi. Angka yang dibagi kan angka 7. Nah, kita luruskan dengan 7. Kemudian kita kurangi. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Kemudian 1 ini kita bagi ke 6. Ya, kita bagi dengan 6. 1 dibagi 6. Oh, ternyata tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 6. Maka kita turunkan angka 2-nya. Nah, 2-nya turun menjadi 12. 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, bagaimana caranya bisa mengetahui kok 12 dibagi 6 adalah 2? Ya cari seperti ini. 6 dikali berapa? Yang hasilnya nanti mendekati 12 atau bahkan 12 pas. Misalnya 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, ini kan pas. Berarti 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ya, 2. 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, kita kurangi. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jika kita sudah menemui angka 0, maka operasi penghitungan atau pembagian ini sudah selesai ya, dan ini adalah hasilnya. Jadi 72 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 12. Gampang kan? Kemudian soal nomor 2 yaitu 125 dibagi 5. Di sini aja ya. 125 dibagi dengan 5. Nah, kita mulai dari angka yang paling kiri dulu ya. 1 dibagi 5 jelas tidak bisa karena 1 lebih kecil daripada 5. Nah, solusinya bagaimana? Kita ambil 2 angka yang paling depan. Nah, 1, 2. Nah, jadinya 12. 12 dibagi 5 berapa? Nah, untuk mengetahui hasilnya kita gunakan cara seperti ini ya. Kita gunakan cara seperti ini. 5 dikali berapa? Nanti hasilnya yang mendekati 12. Yang mendekati 12. Kalau 5 dikali 1 baru 5. 5 dikali 2 baru 10. Kalau 5 dikali 3, jawabannya adalah 15. Nah, 15 ini kan lebih besar daripada 12. Jadi tidak bisa. Harus
mendekati 12 tapi tidak boleh lebih dari 12. Maka kita ambil adalah yang 10. Jadinya 12 dibagi 5 sama dengan 2 ini. Nah, 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. 5 kali 2 atau 2 kali 5 sama saja ya. Sama dengan 10. Nah, kita kurangi. 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Kemudian kita turunkan, sebelum kita turunkan kita bagi dulu. 2 dibagi 5 tidak bisa karena 2 lebih kecil daripada 5. Maka kita turunkan 5-nya. Nah, 5-nya kita turunkan. 25 dibagi 5 sama dengan 5 ya. 5 dikali 5 25. 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Kalau sudah ketemu angka 0 maka sudah selesai. Dan ini adalah hasilnya. Jadi 125 dibagi 5 jawabannya adalah 25. Kemudian soal nomor 3, 96 dibagi 3. Mana ini tempatnya? Sini aja ya. 96 dibagi dengan 3. Sama dengan, nah kita buat pembagian secara bersusun. 96 dibagi dengan 3. Kita ambil angka yang paling kiri dulu, 9 ya. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3. 3 dikali 3, 9. Kita kurangi ya. Nah, untuk penempatan hasil perkalian ini tadi diluruskan dengan yang dibagi tadi. 9 dikurangi 9, 0. Kemudian kita turunkan, turun. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3, 6. Nah, 6 kurangi 6, 0. Nah, selesai kan? Jadi 96 dibagi 3 adalah 32. Gampang sekali. Oke, kita ke pembelajaran inti. Pembagian bilangan bulat negatif. Sama dengan perkalian bilangan bulat negatif kemarin ya. Kalau tandanya sama, positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Pembagian dua bilangan yang pertanda sama hasilnya positif. Nah, ini kan positif. Ini juga positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian, kalau negatif dibagikan dengan negatif, sama dengan hasilnya positif. Kalau tandanya sama positif ya, diingat-ingat. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian, kalau pembagian dua bilangan yang berbeda tanda, hasilnya maka negatif. Nah, ini tanda negatif, ini juga tanda positif. Ini negatif, ini positif, maka hasilnya negatif. Tandanya kan berbeda, jadi hasilnya pasti negatif. Kemudian yang paling bawah, ini positif, dibagi dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Gampang saja ya cara menghafalnya. Kalau pembagian ataupun perkalian, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Dan jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Langsung saja ke contoh soal. Kita lihat nomor 1, 42 dibagi 2. Nah, ini kan angka besar. Maka kita pakai porogapit atau secara bersusun ya. 42 dibagi 2. Kita ambil bilangan yang paling kiri atau yang paling depan ya. 4 dibagi 2, 2. Ya, jelas. 2 kali 2, 4. Maaf, 4. Kita kurangi. 4 kurangi 4, 0. 0 dibagi 2 kan nggak bisa karena 0 lebih kecil daripada 2. Maka 2 yang sampingnya tadi diturunkan. 2 bagi 2, 1. 1 dikali 2, 2. Kita kurangi lagi.
2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu angka 0 berarti ini adalah hasil. Sudah selesai ya. Berarti 42 dibagi 2 sama dengan 21. Karena ini sama-sama positif, maka hasilnya nanti positif. Nah, kita ulangi. Nah, di sini lihat bilangannya adalah tandanya adalah positif, maka hasilnya positif ya. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian nomor 2, negatif 63 dibagi dengan negatif 3. Tandanya negatif. Kemudian yang kedua, tandanya juga negatif. Sama-sama negatif, maka hasilnya positif. Coba lihat lagi. Nah, ini kan negatif, ini juga negatif, maka hasilnya nanti positif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kita bagi karena angkanya besar ya. 63 dibagi 3. Tandanya jelas ya, nanti tandanya adalah positif karena sama-sama negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. 6 dibagi 3 sama dengan berapa? 2. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 3, 6. Kita kurangi. 6 dikurangi 6, 0. 0 bagi 3 kan nggak bisa. 3-nya turun. Ya, turun sini. 3 dibagi 3, 1. 1 dikali 3, 3. Kita kurangi. 3 kurangi 3, 0 ya. Sudah ketemu angka 0 berarti ini adalah hasilnya. Jadi 63, maksud saya negatif 63 dibagi dengan negatif 3, maka hasilnya 21. Positif karena tandanya sama-sama negatif. Kemudian nomor 3 ya, nomor 3. Negatif 81 dibagi 3. Nah, ini negatif ya. Kemudian ini positif. Negatif dibagi positif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya nanti pasti negatif. Kita tulis dulu negatifnya. Nah, kita tulis dulu negatifnya ini ya. Tinggal 81 dibagi 3 saja. Sini ya. 81 kita bagi dengan 3. Kita cari hasilnya. 8 dibagi 3. Bagaimana kita mencari hasilnya? Kita cari pakai cara yang seperti awal tadi. 3 dikali dengan berapa? Yang hasilnya nanti mendekati 8. Nah, mendekati 8 ini ya. Kalau 3 dikali 1 baru 3. Kalau 3 dikali 2, 6. Kalau 3 dikali 3, 9. Kalau kita pakai 9-nya, 9 kan lebih besar daripada 8. Nggak bisa ya. Berarti kita pakai 6-nya. Nah, berarti 6 dibagi 3 adalah 2. Ya. Berarti yang mendekati angka 8 adalah 6. Berarti 8 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3, 6. Kita kurangi. 8 dibagi 6. Maksud saya 8 dikurangi 6, 2. 2 dibagi 3 kan nggak bisa, satunya kita turunkan. Nah, 21 dibagi 3, 7. Ya, 7 dikali 3, 21. Kita kurangi. 21 dikurangi 21 sama dengan 0. Nah, sudah selesai ya. Jadi 81 dibagi 3 sama dengan 27. Nah, ini tadi negatif ya karena tandanya berbeda, berarti negatif 27.
Kemudian nomor 4, 96 dibagi negatif 4. Mana ini? Ya, nggak muat. Kita cari tempat. Di sini aja ya. 96 dibagi dengan negatif 4. Nah, ini kan angkanya besar, maka kita pakai porogapit atau secara bersusun ya. 96 kita bagi dengan 4. Kalau tandanya berbeda, ingat-ingat, ini positif dan yang ini adalah negatif. Kalau tandanya berbeda, maka hasilnya nanti adalah negatif. Kita cari hasilnya. 9 dibagi 4. Kira-kira berapa? 9 dibagi 4. Caranya seperti ini tadi ya. 4 dikali dengan berapa yang hasilnya nanti mendekati 9 tapi tidak boleh lebih dari 9. Nah, 4 dikali dengan berapa? 4 dikali dengan berapa? Tapi hasilnya tidak boleh lebih dari 9. Paling dekat dengan 9 tapi tidak boleh lebih dari 9. Ya kita coba satu-satu. 4 dikali 1 baru 4. 4 dikali 2 8. 4 dikali 3 12. Kelebihan. Berarti kita pakai 8-nya ya. 8 kan mendekati 9. Berarti kita pakai 8-nya. 8 dibagi 4 kan 2 ya. Berarti 9 dibagi 4 sama dengan 2. Ya. 2 ini. 8 dibagi 4 kan 2. Kita pakai kan 8, ya toh. 9 dibagi 4, 2. 2 kita kali 4 lagi. Nah, kita kalikan dengan yang ini tadi lagi. 2 kali 4 sama dengan 8. Ya. Kita kurangi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 1 dibagi 4 kan nggak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 4. Maka kita turunkan angka 6-nya. Nah, 16 dibagi 4, 4. Nah, gampang sekali. 4 dikali 4, 16. Kita kurangi 16, kurangi 16 sama dengan 0. Ya, ini adalah hasilnya. Kalau sudah ketemu angka 0, maka ini adalah hasil. Berarti 96 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 24. Gampang sekali kan? Ya. 96 dibagi negatif 4 adalah negatif 24. Kenapa negatif? Karena tandanya berbeda. Yang ini adalah positif, yang ini adalah negatif. Jadi kita tulis saja ya. Berarti negatif 24. Untuk soal nomor 5, silahkan dikerjakan sebagai latihan. Kemudian jawabannya silahkan kirim di komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan, agar tahu juga tentang contoh soal pembagian bilangan bulat atau contoh cara pembagian bilangan bulat. Cukup sekian, selamat belajar generasi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.